warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok Tugas Berkarya akan mempresentasikan video dari tugas tentang lembaga dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri bersama saya Perkenalkan, saya Desi Fitria dengan IPM 215101. Perkenalkan, nama saya Nadia Tulaulia, NPM 21510301. Perkenalkan, saya Ramzi Putri, NPM 21510218. Oke guys, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian otoritas moneter dan tujuan otoritas moneter. Baiklah, otoritas moneter adalah suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak dan menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang. Tujuan otoritas moneter agar otoritas moneter dan menetapkan kebijakan moneter yang efektif dan efisien melalui sistem keuangan yang sehat, transparan dan terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan, yang didukung oleh sistem pembayaran yang cepat, tepat, aman dan pengetahuan dan pengawasan bank yang melalui sistem prinsip kehati-hatian. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar berjalan sesuai apa yang diinginkan melalui peraturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Kebijakan moneter ini terdiri dari dua. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif, yaitu suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif, yaitu suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Yang kedua yaitu ada tujuan kebijakan moneter. Tujuan yaitu mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang kebijakan moneter di Indonesia. Sebagai salah satu bagian dari integral dari kebijakan ekonomi makro, kebijakan ekonomi di Indonesia mempunyai peranan penting di dalam pembangunan nasional, sehingga kebijakan moneter lebih diarahkan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, termasuk pendapatan dan perluasan kesempatan kerja serta kestabilan harga dan keseimbangan neraca pembayaran. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kebijakan moneter. Untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan dan keseimbangan neraca pembayaran. Selanjutnya yaitu alat kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan mempertahankan stabilitas harga. Alat kebijakan moneter yaitu operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto, rasio cadangan dan hubungan moral. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang deregulasi perbankan. Deregulasi perbankan merupakan lapisan pembatasan terhadap regulasi-regulasi yang dikeluarkan. Saat ini deregulasi perbankan di Indonesia telah diacangkan sebagai paket kebijakan deregulasi. Kebijakan deregulasi bertujuan untuk meningkatkan investasi di Indonesia, atau yang bisa kita ingat yaitu merupakan pedoman bagi perbankan dalam memberikan kredit kepada sektor-sektor yang menjadi prioritas agar mengurangi resiko penyalahgunaan pemberian kredit. Tujuan dari deregulasi perbankan itu sepakat. Tujuan itu meningkatkan mobilisasi atau menghimpun dana tabungan dari masyarakat, meningkatkan efisiensi alokasi dana
dan perkreditan sektor perbankan dan seluruh sektor lembaga keuangan. Persaingan sehat akan menimbulkan peningkatan efisiensi dalam perbankan Indonesia. Baik, sekian dari materi saya. Mungkin ini saja materi terakhir dari saya. Terima kasih.